Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada pagi hari ini dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Yesus Kami Puja. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, karena kasih pemeliharaan Tuhan dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Sampai dengan saat ini ya Bapa, kami sungguh merasakan bagaimana Allah turut bekerja di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengawali ibadah kami sehingga semua proses ibadah bisa berjalan dalam keadaan baik. Mari Roh Kudus mengurapi kami satu persatu sehingga semuanya Tuhan demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kuasai ruangan ini, kuasai semua yang ada di ruangan ini Tuhan, biarlah Tuhan yang ikut campur di dalamnya sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah dengan baik. Kami alaskan ibadah kami ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Introitus kita pada saat ini terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-32. Kristus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Apabila aku ditinggikan dari bumi,
aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Kita akan menyambut introitus kita dengan menaikkan pujian Allah ditinggikan sambil bertepuk tangan. Sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dan sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dan juga dilanjutkan ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Namun demikian mari kita berdoa kepada Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Sebab Engkau Tuhan Allah kami yang baik, yang telah menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Dan yang saat ini memperkenankan kami untuk boleh beribadah bersama-sama dalam menghayati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar akan segala keterbatasan dan keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Saat ini kami mohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Sucikanlah hati kami ya Allah, dan bersihkanlah hidup kami, sehingga kami tetap layak menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan saat ini kami bersama-sama anak-anak rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah lawatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Tuhan yang menolong. Karena kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami memohon. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-3 dilanjutkan dengan ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel, demikian. Pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan,
Lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur bersama-sama karena diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ketika hari ini kita bersama-sama rayakan, sesungguhnya kita sedang mengingat dan mengenang bagaimana Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Ia telah berkorban demi manusia, demi kita, bahkan ia saatnya ketika naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Hari ini firman Tuhan kita renungkan dalam Daniel 7 ayat 1 sampai 3 dan ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tua pernah merasakan menjadi muda, sedangkan orang muda belum pernah merasakan menjadi tua. Ungkapan ini seringkali diucapkan oleh orang tua terhadap anaknya sebagai sebuah nasihat dan peringatan agar anak-anak mereka bisa belajar dari pengalaman orang tuanya. Walaupun kemajuan zaman membuat adanya perbedaan cara didik dalam kehidupan berkeluarga, tetapi setiap orang tua akan berusaha agar anak-anaknya tetap memegang teguh nilai-nilai yang akan menjadi penuntun dalam masa muda mereka. Nah, melalui perenungan, melalui pengalaman dari orang tua, anak-anak diharapkan akan lebih mawas diri sehingga tidak jatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Daniel sebagai salah seorang nabi juga dipakai oleh Tuhan untuk memberikan petunjuk-petunjuk bahwa akan terjadi masa di mana dunia penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian. Kekacauan yang dimaksud adalah dengan adanya 4 raja dari 4 kerajaan besar yang akan menguasai dunia secara silih berganti. Mereka memimpin dengan tidak takut akan Tuhan. Mereka memimpin dengan sikap hati yang jahat dan akan menghancurkan serta mengambil alih semua daerah kekuasaan mereka, bahkan menentang dan menganiaya orang-orang milik pilihan Tuhan atau orang-orang kepunyaan Allah. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika kita membaca dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-14, hal ini juga mengingatkan kepada mereka, khususnya penguasa Babel yang akan berubah-ubah, yang mereka tidak takut akan Tuhan, mengingatkan kepada mereka bahwa kekuasaan mereka adalah tidak abadi dan masa kejayaan mereka akan segera berakhir. Kekuasaan-kekuasaan mereka akan dilenyapkan dan digantikan dengan kekuasaan yang kekal yang berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan firman Tuhan pada hari ini, maka ada dua hal yang menjadi perenungan kita dalam kita menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang pertama, Allah mengingatkan kepada manusia akan adanya tantangan yang dihadapi dan akan dihadapi. Allah mengingatkan kepada kita tentang tantangan yang sudah kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Sekarang ini kita berhadapan dengan kemajuan teknologi yang membawa tantangan-tantangan baru, tantangan-tantangan yang ekstrim, yang apabila tidak diwaspadai akan membawa pengaruh yang tidak baik bagi pribadi, bagi jemaat dan masyarakat secara luas. Akibatnya ketika teknologi dengan kemajuan yang sedemikian pesat, apabila tidak diwaspadai, banyak keluarga yang akan kurang memiliki waktu bersama, tidak punya quality time dengan anggota keluarganya. Kenakalan remaja semakin menjadi-jadi, sikap individual yang semakin marak apabila teknologi disalahgunakan, dan juga makin tingginya angka kejahatan, kriminal, penipuan, hoak dan sebagainya yang bisa jadi menyebabkan relasi kita satu sama lain akan mengalami kekacauan. Maka dari itu maka daripada itu kita semua perlu waspada dan peka terhadap situasi yang ada sehingga manusia tidak ikut terpengaruh dan melupakan Tuhan serta kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini ada masanya akan berakhir dan semua itu tidak abadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan bahwa Allah hadir dalam kehidupan manusia dan terus bertindak untuk menolong manusia tepat pada waktunya. Jika diamati, Allah dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini terkesan sepertinya membiarkan kejahatan terjadi dan menindas manusia, bahkan dari periode ke periode, dari raja ke raja. Tetapi dalam masa-masa itu Allah sesungguhnya tidak membiarkan manusia, tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi Ia hadir dan menyertai kehidupan umat-Nya. Ia tidaklah Allah yang jauh dari kita, Ia bukanlah Allah yang jauh dari manusia, tetapi Ia adalah Allah yang ikut ambil bagian di dalam kehidupan manusia. Ia bukanlah Allah yang berpangku tangan, yang tidak mengerjakan apa-apa, bukan. Tetapi Ia adalah Allah yang turun tangan untuk menolong umat-Nya. Ia hadir bagi setiap umat-Nya yang berharap kepada Tuhan. Allah hadir dalam bagian ini melalui sosok yang lanjut usia, menjadi gambaran mimpi atau penglihatan yang diberikan Allah kepada Daniel pada waktu itu, di mana yang lanjut usia di sini dikatakan memiliki kuasa dan kemuliaan sebagai raja. Dan tentu hal ini mengingatkan kepada kita Kristus Yesus yang penuh kemuliaan sebagai raja, sebagai imam yang kekal yang akan menolong manusia. Dan pada akhirnya dengan kehadiran Allah, kehadiran Kristus dalam hidup kita, mengingatkan kepada kita bahwa semua kekuatan, kepintaran, kesombongan manusia akan dilenyapkan
dan kasih serta keadilan Allah yang akan dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Dan kasih Allah itulah yang kekal dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus pernah mengalami pencobaan dan Ia tahu benar bagaimana manusia dengan kekuatannya tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, sehingga Ia menyelamatkan kita dengan cara mati di kayu salib, dibangkitkan sebagai Raja. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga memang membawa keterpisahan secara fisik dengan kita manusia, tetapi Ia meneguhkan kita bahwa Ia berkuasa atas seluruh dunia dan kerajaannya lah yang kekal. Dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kalinya, kita diingatkan untuk tidak terlena dengan apa yang ditawarkan oleh dunia yang bisa saja membuat kita jatuh kembali dalam dosa dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kematian dan kebangkitannya memang tidak meniadakan masalah atau persoalan dalam hidup kita, tetapi Ia yang telah menang atas maut dan telah bangkit sebagai Raja, berjanji akan bertindak untuk menolong kita, umat miliknya. Sebagaimana introitus pada hari ini mengingatkan kepada kita, tinggikanlah Tuhan dalam hidup kita dan jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber keselamatan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Dia satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kekuatan dan pertolongan kita, maka Ia akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita menanti janji Allah dalam kehidupan kita, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab hidup kita di tengah-tengah dunia ini memiliki keterbatasan, dan segala sesuatu yang kita miliki di tengah-tengah dunia ini bisa lenyap. Namun kasih Tuhan kekal. Karena itu bergantunglah kepada Tuhan. Selamat merayakan dan menghayati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan persembahan pujian dari Bapak Ibu Majelis. Karena itu Bapak Ibu Majelis saya undang untuk maju ke depan.
Terima kasih atas pujian yang telah dipersembahkan oleh Bapak Ibu Majelis. Kiranya pujian tadi akan menguatkan dan meneguhkan hati kita bahwa sudah sempurna karya Allah bagi kita dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami menaikkan syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan baik dan telah menolong serta memberkati kami melalui firman-Mu pada hari ini. Tuhan meneguhkan hati kami agar kami selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini dengan segala hal yang kami miliki sifatnya fana dan akan berakhir pada waktunya. Tetapi kasih Tuhan tidak terbatas dan kekal. Pertolongan-Mu kekal bagi kami. Karena itu kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk bergantung dan mengandalkan keselamatan kami hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kuasa, pada hari ini kami juga menaikkan syukur karena Tuhan telah memberi kepada kami kesempatan untuk bersama-sama menghayati kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang telah menang menjadi Raja dan duduk dalam tahta-Mu. Kami bersyukur bahwa karya Tuhan sungguh sempurna bagi kami. Biarlah melalui penghayatan dan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kehidupan iman kami makin disegarkan, kami makin dikuatkan dan diteguhkan di dalam menghadapi berbagai tantangan demi tantangan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Indonesia, di Bali khususnya kami ber-GKPB. Biarlah Tuhan akan memberkati dalam ibadah pada hari ini. Kami semua gereja Tuhan merasakan sukacita Allah yang sempurna. Dan kami semakin hari semakin menguatkan satu dengan yang lainnya. Ya Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami tetap mengingat bagi bangsa dan negara Indonesia kami. Kami mohon Tuhan akan menolong bangsa kami, negeri kami, keluar dari segala kesulitan demi kesulitan. Saudara-saudara kami yang bergumul untuk setiap bencana alam, untuk kondisi-kondisi yang sulit yang mereka hadapi, Tuhan kuatkanlah mereka untuk tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong dan melepaskan mereka. Pemimpin kami doakan ya Allah, biarlah Tuhan akan menolong mereka dalam mewujudkan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini Bapa, kami tetap membawa situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan akan memulihkan keadaan dunia ini, keadaan Indonesia dan kami di Bali dari pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dan masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Made Sueta, kami berdoa untuk Bapak Made Patrum, kami berdoa untuk Bapak Ketut Suwarta, kami berdoa untuk Ibu Niluh Sudiati, untuk Ibu Niluh Mariana, untuk Ibu Rebeka, untuk Bapak Made Surahadi, untuk Ibu Ketut Mardiana, untuk Ibu Nengah Sudiani, untuk Ibu Made Mandrawati, untuk Bapak Gede Suprasta, untuk Ibu Made Anastasia Dwi Cahyani, untuk Ibu Niketut Joli, dan juga saudara-saudara kami yang saat ini dalam kelemahan fisik. Kami mohon lawatan kuasa Tuhan terjadi atas mereka. Tuhan menganugerahkan kesabaran, kekuatan, dan penghiburan.
Dan lebih daripada itu kami rindu mereka semua akan mengalami kesembuhan yang sempurna melalui kuasa darah Kristus yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah seluruh jemaat Tuhan Galang Ninghyang Abian Base, sehingga mereka boleh tetap hidup dalam kasih Tuhan dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka hari demi hari. Berkatilah Bapak Ibu Majelis bersama seluruh pelayan-pelayan Tuhan, multimedia, soundman, tim musik, pemandu pujian, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Ya Allah Bapa di surga, sungguh inilah ungkapan syukur dan permohonan kami ya Allah. Kami rindu bahwa tangan Tuhan akan menuntun kami dan hikmat Tuhan akan menyertai kami sehingga kami berjalan seturut dengan rancangan Tuhan yang indah dan mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kepada Bapa di surga, dan saat ini kami rindu menaikkan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan kita. Persembahan mohon dimasukkan di dalam amplop dan boleh dikumpulkan saat ibadah minggu. Kita menaikkan pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan Kau selalu berikan kepada kami sehingga kami boleh melakukan segala tugas pekerjaan kami. Sehingga dari dalamnya berkat Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini sebagai rasa syukur kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah Tuhan kiranya menguduskan, menyucikan, dan memberkati, sehingga persembahan ini benar-benar berguna untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi bangsa ini, mari maju
Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, menguatkan, menolong dan menghibur saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Teruslah menjadi saksi dalam ketaatan kepada Tuhan sampai Ia datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita sembah umat pilihan Allah dengan lapang hikmatnya untuk